Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 9 hari ini kita akan melanjutkan materi masih di bab 3 tentang hadis ya. Hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Pada hadis pertama saya ingatkan kembali itu mengenai pelestarian apa coba di situ? Ya, tanah ya. Melestarikan tanah, menghidupkan tanah yang sudah mati. Kemudian pada hadis yang kedua, pelestarian berkaitan dengan air, ya, menggali sumur ya, tentang air. Kemudian pada hadis yang ketiga, hari ini kita akan mempelajari tentang hadis yang ketiga, ini berkaitan dengan menjaga kelestarian hewan. Berarti alam, air dan hewan. Sekarang dibaca dulu untuk hadis yang ketiga bersama-sama. Bismillah. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an sayrir ruhi wa ihsa'il bahaimi nahyan syadida. Rawahul Bazari ya. Hadis ketiga riwayat Al-Bazar menjelaskan tentang bagaimana kita menjaga kelestarian hewan. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang mengurung setiap yang bernyawa dan mengebiri binatang-binatang dengan larangan yang sangat keras. Pada hadis ini ya, yang diriwayatkan oleh Al-Bazar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menyakiti hewan. Dengan cara apa? Mengurung hewan yang bernyawa. Maksud mengurung di sini adalah menempatkan hewan pada tempat atau kurungan yang sempit, yang tidak sesuai dengan kapasitas. Misalkan kalian mempunyai kandang sapi ya dengan ukuran 2 meter misalkan. Lah sapi sing dilebokno iku sak anake, sak mboke, sak bawe dadi sitok dilebokno. Menyiksa enggak kayak gitu? Nah, yang tidak boleh seperti itu. Jadi kalau kalian ingin merawat hewan enggak apa-apa. Merawat hewan enggak apa-apa, kambing, sapi, ayam, tapi sediakan tempat yang layak gitu ya. Kayak Mas Labib merawat hewan apa di rumahnya Mas Labib? Nah, sapi ya. Jadi gunakan tempat yang layak untuk menjaga kelestarian hewan tadi biar nyaman, biar tidak terhindar dari penyakit juga. Kan banyak toh. Karena tempatnya yang terlalu sempit, kemudian hewannya banyak, yang satu kena penyakit, yang lain akhirnya tertular. Jadi untuk menghindari hal itu Rasulullah sangat melarang ya. Melarang mengurung hewan yang bernyawa, maksudnya di sini adalah dengan tempat yang tidaklah layak. Kemudian mengebiri binatang dengan larangan yang keras. Mengebiri apa artinya? Mengebiri itu apa? Menghilangkan? Iya, untuk reproduksi. Jadi mengebiri binatang adalah menghilangkan sebagian organ reproduksi binatang dengan maksud menghilangkan nafsu binatang tersebut sehingga dia tidak dapat berkembang biak. Sebab di dalam ilmu kehewanan ya, jadi hewan itu kalau sudah dikebiri, alat reproduksinya sudah tidak berfungsi sehingga dia kuat. Ya, jadi menghindari agar dia kuat bisa bekerja terus, akhirnya alat reproduksinya itu dihilangkan. Itu tidak boleh karena sama saja menyakiti hewan. Ini biasanya pada kuda. Jadi kuda itu biasanya dikebiri sama orang yang tidak tahu hukum. Maksudnya apa? Ben kuat dan dia tidak bisa bereproduksi. Jadi tidak boleh, dilarang keras oleh Nabi Muhammad. Jadi itu termasuk penyiksaan terhadap hewan. Makanya tidak boleh, dilarang keras mengebiri binatang dan mengurung hewan tadi dengan kondisi yang tidak layak. Jadi dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk menyayangi hewan ya. Pada hadis yang pertama menjaga
alam dengan melakukan penghijauan, menanam tumbuh-tumbuhan. Pada hadis yang kedua kita harus melestarikan kelestarian air. Kalau air sudah tidak dipakai, ya kerannya ditutup, gunakan air secukupnya. Kemudian pada hadis yang ketiga kita harus menyayangi makhluk Allah yang lain, yaitu berupa hewan. Jadi kalian yang mungkin hobi biasanya burung ya toh, terus apalagi hewan yang dipelihara itu kan macam-macam ya, kucing ya silahkan, nggak apa-apa, kelinci, doro, silahkan kalian, nggak apa-apa, dengan niat kasih sayang saman terhadap hewan. Yang penting tadi jangan sampai peliharaan itu menjadi sesuatu yang menyiksa bagi hewan. Jadi pada hadis ini tetap harus dihafalkan. Jadi untuk hadis yang ketiga bagaimana cara melestarikan hewan itu bisa dipahami di situ. Kemudian menerapkan hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan ya. Kesimpulan dari 3 hadis itu, yang pertama, kita berusaha meningkatkan produktivitas tanah dengan ditanami. Ini berkaitan dengan hadis yang pertama. Yang kedua, kita harus mengolah tanah dan melestarikan lingkungan alam sekitar agar memberi kedamaian kehidupan dan terlepas dari segala macam bencana. Ini berkaitan masih dengan hadis yang pertama. Sumur sebagai salah satu sumber kehidupan sehingga kita harus menjaganya. Hadis yang kedua. Hewan merupakan anugerah Allah, dengan begitu kita wajib menjaga habitatnya. Ini berkaitan dengan hadis yang kedua. Manusia perlu memiliki akhlak syaqobah ya, belas kasihan terhadap semua makhluknya, termasuk tadi menjaga hewan ya. Manusia juga harus memiliki akhlak himayah ya, atau memelihara, karena dengan memelihara alam dan lingkungan maka alam pun akan menjaga, ramah dan akrab terhadap manusia. Jadi sebenarnya bencana yang terjadi di alam ini karena ulah manusia itu sendiri. Kalau kita mulai sekarang menerapkan bisa menjaga lingkungan alam, baik itu tanah, hewan maupun air, insya Allah terhindar dari segala macam bencana. Jadi itu saja yang saya jelaskan. Yang penting adalah setelah kalian paham adalah penerapan, bagaimana kalian ramah terhadap lingkungan. Itu saja ya. Saya akhiri, tetap dihafalkan. Dan tugas selanjutnya untuk halaman berapa itu? Tugas ya dikerjakan untuk bab 3 sampai selesai room 1, room 2. Semua dikerjakan. Untuk PR minggu depan kita bahas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.